batik tulis Kawung dengan varian kopi pecah. Dan saya sangat tertarik untuk membahas dari perspektif psikologi manusia, ya, karena mungkin kita sudah sering membaca atau melihat mengenai tipe-tipe kepribadian manusia, di mana manusia itu dikategorikan menjadi satu golongan gitu ya. Misalnya kalau zaman dulu itu ya, mungkin sekarang sudah tidak relevan lagi. Manusia itu dibagi menjadi 4 kategori yang ditentukan oleh temperamennya. Ada temperamen melankolis, ada yang pragmatis, sanguin, dan satu lagi koleris ya. Kemudian berkembang lagi, ada yang mengkategorikan menjadi 8, bahkan mungkin lebih 16 atau 18. Dunia barat itu memang sangat pandai dalam hal menganalisa, membedah, begitu, meneliti ciri-cirinya, kemudian mengelompokkan ciri-ciri tersebut menjadi satu kategori. Sehingga manusia itu kemudian dimasukkan dalam kategori yang memenuhi sebagian besar dari ciri-ciri tertentu yang sudah mereka tentukan. Dan konsep ini sebenarnya sangat bertolak belakang dengan konsep yang ada di Jawa dan mungkin kebudayaan-kebudayaan timur lain yang terutama yang sudah kuno gitu ya. Karena di dunia timur kita tidak memandang segala sesuatu itu linear. Linear itu dalam artian ada awal, kemudian ada tengah, kemudian berakhir. Kalau dalam pola pikir timur kita itu lebih melingkar ya, jadi tidak garis lurus melainkan melingkar atau bahkan spiral gitu ya. Jadi bisa pola berulang gitu ya. Karena kalau di konsep timur seperti di Jawa itu misalnya kita selalu memandang ada siang ada malam gitu ya. Dan itu terus berganti. Jadi tidak pernah itu selesai begitu saja. Itu sebagai suatu siklus ya, seperti juga perjalanan bulan ya. Dan itu diterapkan pula dalam diri manusia. Itu kita sangat memahami bahwa apa yang terjadi di alam di luar diri manusia itu merupakan cerminan dari apa yang ada di dalam diri manusia. Oleh sebab itu, kategori-kategori yang ditentukan misalnya dalam teori-teori kepribadian itu sebenarnya kalau di Jawa harusnya tidak berlaku, karena dalam konsep sedulur papat kalimo pancer yang terdapat dalam motif Kawung ini, sebenarnya kita memandang bahwa setiap manusia itu memiliki kompleksitas itu semua. Jadi misalnya kalau dunia barat mengkategorikan menjadi 4 atau mungkin 8, 16, 18 tipe yang itu kemudian masing-masing dari kita itu masuk ke kategori mana. Sementara kalau di kita di Jawa itu kita memiliki semuanya gitu loh. Jadi kita itu melankolis iya, sanguin iya, ya, pragmatis iya, dan lain sebagainya. Mungkin yang terjadi ketika manusia itu tumbuh adalah kita itu cenderung untuk misalnya lebih ekstrovert misalnya, atau ada yang lebih cenderung introvert. Tetapi ini tidak garis lurus yang pembatasnya itu tidak tegas, karena kita sebenarnya sebagai manusia itu memiliki pancer ya. Pancer itu adalah diri sejati. Diri sejati yang bisa mengendalikan, oke, kita mau menuju ke sana. Jadi kita mau menggunakan aparatus atau perangkat apa yang kita miliki untuk mencapai tujuan itu. Misalnya saya cenderung untuk introvert, tetapi untuk menjadi misalnya seorang public speaker yang handal, maka saya harus memaksa diri saya untuk menjadi seorang yang ekstrovert, dan itu bisa kita switch karena sebenarnya kita semua masing-masing itu memiliki semuanya ya, tinggal bagaimana kita mengendalikan. Manusia itu harus selalu mengingat pancernya atau diri sejatinya. Nah, pancer ini mungkin agak mirip dengan konsep super ego dari Freud itu ya. Tetapi perbedaannya adalah ini bukan soal moralitas yang diajarkan oleh orang tua atau lingkungan, tetapi ini lebih dari spiritualitas manusia itu sendiri dalam perjalanannya, karena dia terhubung dengan sang penciptanya. Jadi kita kalau belum mengenal pancar kita atau belum mengenal diri sejati kita, ketika masalah datang itu akan kebingungan. Misalnya saat ini kita sedang memiliki banyak hutang gitu ya, maka manusia itu akan cenderung dikendalikan oleh nafsu-nafsunya gitu ya. Apakah aku harus sembunyi atau harus misalnya ngutang ke sana kemari, atau kemudian aku harus mengambil hak orang lain dan lain sebagainya ya. Dia akan dikendalikan oleh kebingungannya. Tetapi kalau dalam konsep Jawa, manusia harus mencari jati dirinya, mencari diri sejatinya itu, karena ketika dia sudah menemukan itu, maka dirinya yang sang sutradara, bukan sang aktor atau bukan sang karakter itu ya, itu akan mampu memilah ya. Seperti misalnya kita melihat satu film
di mana kita melihat perjalanan manusia ya. Biasanya film itu kan pasti ada konflik ya. Nah, karakter atau tokoh di film itu akan sangat larut dalam konflik-konflik tersebut ya. Sementara kalau sutradaranya dia memahami permasalahan atau konflik-konflik tersebut, tetapi dia juga bisa mendirect bagaimana ini akan selesai, begitu ya. Kita sebagai pelaku, sebagai aktor, sebagai juga tokoh karakter di dalam cerita hidup kita itu, tetapi kita juga memiliki diri sejati yang memandang segala persoalan itu dari atas ya. Jadi kita sang sutradara. Manusia Nusantara itu tidak kemudian menjadi manusia-manusia yang kebingungan ketika dihadapkan pada permasalahan ya, karena ini yang sedang menghinggapi dunia barat ya, terutama yang saya lihat adalah Amerika Serikat yang sepertinya bangsa ini dalam tahap atau proses penghancuran dari dalam diri, karena mungkin sangat menitik beratkan pembangunan mereka itu pada hal-hal yang sifatnya terlihat mata gitu ya. Sementara dari sisi manusianya sendiri itu kemudian menjadi bobrok dan makin kalang kabut, ya makin hari makin marah. Jadi ini bangsa sedang mengalami apa sebenarnya, dan saya sangat berharap bahwa ketika kita kembali memahami ajaran-ajaran leluhur kita, dimanapun kita berada ya, kita pasti punya leluhur yang memiliki kebijaksanaan ya. Kalau kita telaah betul, sebenarnya mereka itu sudah memberi kita satu pegangan. Di Batik Kawung itu adalah pengingat lagi. Jadi apapun persoalan yang sedang kita hadapi, ingat bahwa kita memiliki diri kita yang sang sutradara itu, yang bisa melihat segala persoalan dari bird view gitu ya, dari atas gitu ya, akan kemudian bisa mensortir persoalan itu sehingga mencapai satu solusi. Jadi gitu teman-teman, pembahasan saya mengenai salah satu aspek dari motif Kawung yang saya kaitkan dengan kepribadian dan bagaimana menghadapi persoalan hidup.